Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbarokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya Allah untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan sebuah ghanimah dalam perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berharga di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang terus dimudahkan jalannya untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk seseorang bisa mempelajari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah membahas tentang amalan hati yang besar, amalan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang itu sepatutnya untuk dia terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu terutama di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, maka hendaknya seseorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mempraktekkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan yang paling sempit. Bahkan di dalam keadaan yang paling mungkin seseorang itu sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang hakikat husnudzon billah, hakikat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ma'adhanni abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama prasangkaan hambanya. Insyaallah kita akan teruskan apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah. Beliau mengatakan, walillahil hamdu kana Allahu inda dhanni nabiyhi bihi. Dan adalah milik Allah Subhanahu wa taala segala bentuk pujian.
Maka Allah Subhanahu wa taala berada di dalam prasangkaan nabinya dengannya. Fa ba'da iddati sanawatin yukabbirun nabiyyu lis-salati wa yukabbiru khalfahu Ikrimah ibn Abi Jahal wa Safwan ibn Umayyah wa Utbah wa Mu'tib ibn Abi Lahab wa Khalid ibn Walid wa Amr ibn al-As wa Abu Sufyan wa ibnihi Yazid wa Muawiyah wa ghairuhum katsirun mimman kana aba'uhum a'immatul kufr wa asbaha abna'uhum a'immatan fil islami. Beliau mengatakan setelah beberapa tahun dari kejadian Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan bertakbir. Ternyata yang takbir di belakang beliau, yang menjadi makmum di belakang beliau adalah Ikrimah ibn Abi Jahal. Orang-orang yang mereka dahulunya termasuk di antara orang-orang yang menentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Jahal, dan kita sering dengar dengan kerasnya Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Safwan ibn Umayyah, kemudian Utbah, kemudian Mu'tib ibn Abi Lahab, anaknya dari Abi Lahab, kemudian Khalid bin Walid, Amr ibn al-As, Abu Sufyan, begitu pula anaknya yaitu Muawiyah dan Yazid. Dan selain dari itu, yang dimana bapak-bapak mereka itu adalah merupakan apa? A'immatul kufr, pembesar-pembesar kekufuran yang mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga anaknya menjadi a'immatan fil Islam, anaknya justru malah menjadi pejuang-pejuang di dalam Islam. Dan ini husnudzannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh malaikat Jibril dan menawarkan kepada beliau untuk dilemparkan kepada orang Quraisy dan ahlu Taif 2 gunung, maka apa? Tidak ada orang-orang yang mereka akan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Husnudzannya Allah, husnudzannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala membuahkan hasil. Fatahallahu bihim qulubal ibadi wal bilad, sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan hati-hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan negeri kepada mereka. Fakana haula'i wa man amana bida'watihim wa man ata ba'dahum ila yaumil qiyamati kulluhum fi sahafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Maka semua mereka yang mereka beriman kepada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, semuanya itu berada di lembaran-lembaran kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan imannya kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini hasil dari apa? Sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hasil dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak bersalawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Abkhalun nas, orang yang paling bakhil. Dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perjuangkan untuk kita, kemudian kita enggak bisa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita enggak bisa mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan cinta kita kepada selainnya. Padahal dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu Rabb kita. Dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu hakikat kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya kita bisa beribadah, kita bisa merasakan manisnya iman. Ini semua disebabkan
oleh dakwahnya dan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wallahu jalla wa ala akram wa ajal. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Falamma ahsana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adzanna bi rabbih a'tahu a'zama mimma amalahu wa rajahu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan yang lebih besar dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hasil dari apa? Dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita hanya mengharap supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita di satu permasalahan. Kita diberi masalah sama Allah Subhanahu wa taala, diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah permasalahan. Kemudian apa? Kita hadapi dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita bisa menyelesaikan permasalahan kita. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah kita dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kenal dengan Allah dan Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan yang lain. Ini akibat apa? Seseorang itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa dari yang namanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Falamma aghlaqat kuffaru Quraisy wa kuffaru ahli Taif qulubahum an da'watihi fatahallahu quluban ukhra ma kana ya'lamuha. Tatkala orang-orang kafir Quraisy dan ahli Taif mereka menutup hati-hati mereka dari dakwahnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala fatahallahu quluban ukhra. Dibuka sama Allah Subhanahu wa taala hati-hati yang lain yang Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, ala wahya qulubul jin, yaitu hatinya makhluk yang lain yaitu jin. Idsallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wadi Nakhlah fasarafallahu ilaihi nafaran minal jinni fastama'u li qiraatihi fa'amanu bihi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak di kota Taif dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati-hati yang lain, yaitu bangsa jin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, bangsa jin justru yang malah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan qiraahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundiri. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Orang-orang ahlu Taif tidak beriman, justru malah jin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala akram wa ajal. Walamma aghlaqat Quraisy abwaaba Makkah amama ar-Rasul falam yadkhulha illa fi jiwaril Mut'im ibn Adi fatahallahu jalla tana'u lahu abwaab as-samawati fa'urija ila as-sama'i sabi'ati wa ma fawqaha wa ra'a min ayati rabbihil kubra. Tatkala orang-orang kafir Quraisy menutup pintu Mekah hingga tidak bisa memasuki kecuali dari sampingnya Mut'im ibn Adi, Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Pintu langit. Dibuka sama Allah Subhanahu wa taala pintu langit yang ketujuh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit yang ketujuh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ayatul kubra, yaitu ayat-ayat yang besar. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan hidup kita, permasalahan yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala kalau mau pun selesai.
dan semua bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma permasalahannya itu kita mau nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa nggak husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa nggak kita tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa nggak kita tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu beliau menjelaskan di majelis yang ke-10, beliau ingin menjelaskan bagaimana sih supaya kita bisa husnudzon kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah, husnudzonnya kepada Allah begitu luar biasa, maka ini bukan sebuah dongeng. Bukan sebuah dongeng saja yang hebat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak. Tapi di sana ada tahapan-tahapan, ada kerja iman. Yang kalau bahasa yang Ustaz Abu Isi sampaikan ketika kemarin di pengajian, ada kerja iman yang harus kita kerjakan. Iman ini harus kita kerjakan. Iman ini nggak bisa diangan-angan, dipikirkan, kemudian terus kita menjadi Abu Bakar radhiyallahu taala, kita menjadi Umar, menjadi Utsman dan menjadi Ali. Enggak. Tapi iman itu punya kerja. Kalau tidak dikerjakan keimanan tersebut, ya kita tidak akan pernah bisa husnudzon, kita tidak akan pernah bisa tawakal, kita tidak akan pernah bisa cinta kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan setelah beliau memuji Allah dan Rasulnya, kata beliau, fa ihsanu dzanni billah min ajalli a'malil qulub. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk di antara amalan hati yang paling besar. Kerja iman wa a'dhamiha, dan yang paling agung, haitsu inna hadhil ibadata al-qalbiyata akhadat 'azamatuha min 'azamati man syi'iha. Beliau mengatakan bahwasanya apa? Ibadah qalbiyah ini, yaitu ibadah husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Karena dari kita berbaik sangka kepada Allah akan tumbuh ibadah roja, ibadah mengharap kepada Allah. Dari ibadah husnudzon kepada Allah, seseorang itu ada ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ibadah-ibadah yang lain dari seseorang itu kalau dia melakukan ibadah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sesungguhnya ibadah qalbiyah ini akhadat 'azamatuha min 'azamati man syi'iha. Dia akan menjadi besar kalau apa? Kalau pemicunya besar. Yang bisa menumbuhkan ibadah qalbiyah husnudzon ini akan menjadi besar kalau apa? Pemicunya besar. Apa yang akan menumbuhkan seseorang bisa husnudzon ini? Kalau itunya besar, yang menumbuhkan ini besar, maka apa? Husnudzon itu akan besar. Apa yang menjadi pemicu bagi seseorang itu supaya bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Fahiya tansha'u fi qalbil mu'min minal ilmi billah. Minal ilmi billah. Kata beliau bahwasanya husnudzon ini akan tumbuh dari sebuah pemicu, dan pemicunya di dalam hati seorang mukmin itu adalah apa? Al-ilmu billah, kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Kenal dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan sifatnya Allah, kenal dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau bisa beriman bisa husnudzon kepada Allah sedangkan apa? Namanya kita hanya kenal sebuah nama. Lafadznya kita kenal. Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar. Kita kenal. Maknanya masuk enggak ke dalam hati kita? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada kita setiap harinya, setiap waktunya, mengenalkan kita enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata kita nggak kenal dengan namanya kecuali lafadznya, kalau kita nggak kenal dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali kita kenal lafadznya saja, kemudian kita nggak kenal dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, gimana kita mau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kuat husnudzon
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdua bersama Abu Bakar dalam keadaan hijrah. Orang-orang musyrikin berada di mana? Di atasnya. Sampai Abu Bakar radhiyallahu taala mengatakan apa? Kalau mereka melihat kakinya akan nampak di hadapan mereka Rasulullah dan Abu Bakar. Apa husnudzannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya Allah? Bisa mengucapkan perkataan seperti itu Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah kenal ilmunya Allah bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Pertolongannya Allah bersama Allah dan Abu Bakar. Kenalnya sama Allah Subhanahu wa taala bisa mengatakan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih, Allah bersama kita. Itu kan husnudzon yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyelamatkan kita. Tidak perlu kamu sedih. Allah akan menolong kita. Gak mungkin seseorang itu bisa mengucapkan seperti itu kalau gak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali di tempat-tempat kejadian-kejadian yang luar biasa husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Rasulullah yang diceritakan, yang ditulis oleh para ulama menjadi siratul Rasul, itu bukan hanya sekedar wah hebatnya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah semua hebat. Tapi ternyata apa? Hebatnya Rasulullah itu punya perjalanan. Hebatnya Abu Bakar itu punya perjalanan iman. Hebatnya Umar punya perjalanan iman. Tidak mungkin kita menjadi orang hebat kalau kita nggak punya kerja iman. Kalau iman cuma kita biarkan, nggak kita perjalankan, nggak kita siram perjalanan iman tersebut, nggak kita lakukan, ya nggak akan pernah tumbuh imannya, akan terus-terusan seperti itu. Makanya salah satu sebab yang paling besar seseorang itu bisa husnudzon billah yaitu apa? Al-ilmu billah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Kenal dengan nama Allah, sifat Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuhi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi tis'a wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanulihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq? Begitu banyak ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkan kepada kita tentang wajibnya kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harusnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita kenal sama Allah itu melebihi kenalnya kita sama istri kita sama anak kita. Harusnya kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala melebihi kenalnya kita kepada istri kita dan anak-anak kita. Terkadang kita kenal sama istri kita. Istri kita berbuat apa? Ada ciri-ciri, oh istriku ngambek. Ya kan? Istriku ngambek. Oh istriku mulai marah. Baru apa? Baru belum marah beneran. Sudah kelihatan dari perbuatannya. Dari perbuatannya. Piring dilempar, oh bojoku marah, gitu kan. Kemudian apa? Cucian banyak, oh kok nggak mau nyuci, ya kan? Kan baru, oh ini berarti bojoku marah. Kenal sama istrinya. Dari perbuatannya kita kenal sama istri kita. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala Allah berbuat. Kita nggak diberi taufik untuk sholat. Kita nggak diberi taufik untuk ngaji setiap hari. Kita nggak diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Resah nggak kita? Coba kalau istri yang marah, perbuatannya kayak gini, kita berusaha untuk apa? Memperbaiki hubungan kita dengan istri kita, dengan anak kita, atau mungkin dengan mertua kita, atau mungkin dengan tetangga kita.
Baru dari perbuatan-perbuatan saja kita berusaha untuk perbaiki. Tapi giliran dengan Allah Subhanahu wa taala cuma bebek kita. Enggak diberi taufik untuk apa? Untuk ngaji. Biasa saja. 3 hari, 4 hari kita enggak ngobrol dengan Allah, ya biasa saja. Padahal enggak diberi taufik. Pernah enggak kita ada usaha? Oh ya, saya perbaiki. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala lagi mencabut rahmatnya. Lagi mencabut taufiknya dari kita. Kenapa? Berarti ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita begitu gak kenal dengan perbuatannya Allah, kita gak begitu kenal dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita kalau ngaji sering ditutup sama Allah, innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwab, innallaha alimun hakim, innallah. Banyak sekali nama Allah yang Allah Subhanahu wa taala tutup dengan namanya. Kenapa? Ini loh, namaku seperti ini, menunjukkan sifatku seperti ini. Tapi kita nggak kenal. Terus kita pengen bisa rojaknya tinggi, husnudzonnya besar, tawakalnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mimpi, Pak. Namanya mimpi. Dalam kehidupan ini kalau seseorang itu nggak kenal, nggak punya kerja iman untuk kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka semakin lemah rojak kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan fakullama izdadal mu'minu min hadzal ilm kullama izdada husnu dhannihi bi rabbih. Seberapa besar seorang mukmin itu menambah ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka seberapa besar husnudzonnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal dengan Allah, semakin besar husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama qalla hadduhu min hadzal ilmi kullama dha'afa husnudzannihi bi rabbih. Dan kalau seseorang itu ilmunya kepada Allah itu lemah, husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lemah juga. Hatta yasila ilal qunuti min rahmatillahi wal ya'si min rawdihi jalla wa ala, bal qad yasilu iyadan billah ila su'idzanni billah. Bahkan seseorang itu dia nggak bisa husnudzon kepada Allah sampai dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seseorang itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak adil ya. Begitu mudahnya dia mengucapkan dan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak sayang ya sama kita. Kurang sayang apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kurang adil apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dan terus seseorang itu mengeluh dan mengeluh. Karena apa? Karena dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini harus terus kita gali. Pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kalau enggak dipupuk, iman kalau enggak disirami, iman kalau enggak ditumbuhkan, iman kalau enggak dikerjakan, akan mati iman tersebut. Akan mati iman tersebut. Maka seseorang itu harus betul-betul punya perhatian terhadap yang namanya ma'rifatullah ini, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya, setiap waktunya Allah Subhanahu wa taala itu sanurihim ayatina fil afaq. Tiap waktunya itu Allah menunjukkan ayat-ayatnya itu di seluruh penjuru dunia. Matahari terbit, matahari tenggelam, itu saja sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ayatnya. Ada hujan, ada panas. Kemarin hujan tiba-tiba panas. Itu kan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita melihat ke langit, belum lagi kita lihat ke lautan, belum lagi kita lihat gunung, belum lagi lihat diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Semua ada ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, wahum anha mu'ridun. Kita terus berpaling. Kita terus gak pengen kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah, ini loh perbuatanku, ini namaku, sifatku, aku tak lewatkan dengan kejadian-kejadian dan terus kejadian. Makanya seseorang itu harus menjadi orang yang harus menjadi orang yang selalu connect.
Harus orang menjadi selalu connect. Ada kejadian ini, apa yang hikmahnya dengan Allah? Ada kejadian ini, apa yang hikmahnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah pengen mengenalkan apa kepada kita? Allah pengen mengenalkan apa kepada kita? Allah pengen mengenalkan apa kepada kita? Kalau pikiran kita sibuk untuk mikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya setan itu nggak akan pernah bisa masuk dan melalaikan kita. Setan itu akan mengganggu kita kalau kita lalai. Kalau kita lalai. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan adz-dzakirina wadz-dzakirat a'adallahu lahum jannatan Allah. Orang yang paling banyak mengingat Allah dan orang yang perempuan yang mengingat Allah dijanjikan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Nginget Pak, nginget dengan apa? Pikiran kita, hati kita jangan dibikin lalai. Jangan sampai ada 1 detik, 1 menit hati kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gampang kok bagi orang yang diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk ingat sama Allah, dikonekkan saja, semua dikonekkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kejadian apapun, apa sih yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Kejadian begitu banyak dan kejadian itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar kita kenal sama Allah, semakin mudah kita husnudzon. Semakin mudah kita roja, semakin mudah kita tawakal, semakin mudah kita melakukan amalan-amalan hati kita. Tapi semakin lemah pengenalan kita kepada Allah, semakin lemah husnudzon kita kepada Allah. Gampang mengeluh, gampang menyalahkan Allah, gampang menyalahkan takdir, gampang menyalahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah putuskan kepada kita. Kenapa? Makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lemah. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala an qawlihi wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna sawu. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengadab orang munafik dan orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, musyrik laki-laki dan musyrik perempuan. Kenapa mereka diadab sama Allah? Adzannina billahi dhanna sawu, karena mereka itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diadab sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafik, orang-orang musyrikinnya, karena mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa inna ma kana hadza dhannu sawu wa dhanna al-jahiliyyati al-mansubu ila ahli al-jahl wa dhanna ghairil haqqi li'annahu dhanna ghaira ma yaliqu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya wa dhatihi al-mubarra'ati min kulli aibin wa su'in khilafu ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa tafarrudihi birrububiyyati wal ilahiyyati. Hanya saja kata beliau, ini adalah merupakan apa? Buruk sangkanya orang munafik dan orang-orang musyrik. Prasangka jahiliyah yang dinisbahkan kepada orang-orang yang jahil. Mereka bersangka yang tidak benar, berprasangka yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya yang indah, di dalam sifat-sifatnya yang tinggi, di dalam zat-Nya yang dilepaskan dari seluruh aib dan dari seluruh kejelekan, menyelisihi yang sesuai dengan hikmahnya Allah, yang Allah dipuji dengannya, keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Kalau mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada azab, ketika mereka dizalimi, atau ketika mereka mendapatkan sesuatu musibah, kok Allah enggak adil ya? Ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala yang enggak sesuai dengan hikmahnya Allah, keadilannya Allah. Kok Allah Subhanahu wa taala ngasih simpulan sekian, ngasih sekian. Akhirnya muncul dalam mulutnya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Seseorang itu bisa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun seseorang itu di dalam hatinya, aku sama-sama pegawai tapi si fulan kok dikasih sekian, aku dikasih sekian. Gak terima dengan qada dan qadarnya Allah, prasangka buruk.
berprasangka buruk. Gak terima dengan qada dan qadarnya Allah, itu berprasangka buruk kepada Allah. Kalau Allah berbuat, berarti apa? Allah berbuat gak adil, Allah berbuat gak pas, Allah berbuat tanpa ilmu. Makanya apa? Ingkar terhadap qada dan qadar itu apa? Berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Karena qada dan qadar itu perbuatannya Allah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang kadang diberi sakit sama Allah Subhanahu wa taala, kok dikasih sakit sih saya? Padahal saya rajin olahraga, padahal saya makannya 5 sehat bergizi dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Gak terima dengan qada dan qadarnya Allah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali. Belum lagi apa? Orang-orang yang mereka menafikan sifat Allah. Allah gak turun di sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala, kadang mereka menafikan wajah Allah, belum lagi menafikan tangannya Allah. Ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang munafik dan orang-orang musyrik itu karena apa? Adzannina billahi dzanna sau. Karena mereka itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai beliau mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa aktsarun nas yadunnuna billahi ghairal haqqi dhanna sau fima yahtassu bihim wa fima yaf'aluhu bi ghairihim. Kebanyakan manusia, beliau mengatakan kebanyakan manusia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan prasangkaan yang enggak benar, dengan prasangka yang buruk, baik itu yang terjadi bagi diri mereka sendiri ataupun yang terjadi kepada orang lain. Karena enggak terima tadi dengan qada dan qadarnya Allah, mudah seseorang itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Enggak terima dengan qada dan qadarnya Allah. Baik itu berkaitan dengan dirinya sendiri ataupun baik itu berkaitan dengan orang lain. Maka ini yang dinamakan dengan apa? Dzanna sau, dzannal jahiliyah. Dan hati-hati dengan kita enggak terima dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yaslamu min dzalika, dan enggak ada orang yang selamat dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala illa man arafa Allah, kecuali orang yang kenal sama Allah. Kecuali orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ahu wa sifatihi, orang yang kenal sama Allah, orang yang kenal sama namanya, orang yang kenal sama sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Nabi Yakub alaihi salam, ketika beliau mengatakan innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Gak berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang kafir. Ketika apa? Kalau seandainya dia sudah Nabi Yusuf hilang, ya kan? Kemudian anaknya yang terakhir mau dibawa sama saudara-saudaranya, ternyata dia dikatakan mencuri. Kalau seseorang sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Kok takdirku minim menyo? Kan seperti itu. Takdirku itu aku jalani hidup kok abot. Kan banyak. Kita itu sering mendengar ucapan-ucapan seperti ini. Duh, uripku tenan abot rek, susah uripku ini. Dan terus mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Suudzon billah. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menzalimi dirinya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala enggak adil dengan dirinya, seakan-akan rahmatnya Allah enggak pernah diturunkan kepadanya. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dan kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita harus suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggak selamat dari apa? Dan selamat dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu kenal sama Allah, kenal dengan namanya, kenal dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhirnya seseorang itu kenal dengan namanya, sifatnya dan perbuatan Allah, akhirnya apa? Mujibu hamdihi wa hikmatihi. Orang itu akhirnya mewajibkan pengenalan tersebut apa? Memuji Allah dan tahu hikmahnya Allah. Akhirnya seseorang itu dikasih ujian sama Allah, itu bisa mengucapkan alhamdulillah. Bisa mengucapkan alhamdulillah. Dikasih ujian sengsara saja, itu bisa mengucapkan alhamdulillah. Dan tahu hikmahnya. Oh, ini hikmahnya seperti ini.
Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dikutip di dalam kitab Ta'dimullah, terkadang seseorang itu dikasih ujian sama Allah dengan ujian yang berat, hingga akhirnya dia tadarru, dia minta, dia merendahkan diri di hadapan Allah sampai dia merasakan lezatnya iman. Sampai dia merasakan lezatnya iman, butuhnya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, itu hikmah yang jauh lebih besar dibandingkan apa? Kalau seseorang itu bisa menyelesaikan musibah yang dia dapatkan. Kelezatan iman itu jauh bisa dinikmati. Kata Syekhul Islam itu jauh lebih besar nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Hingga akhirnya seseorang itu bisa mengucapkan alhamdulillah, 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 dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih nikmat saja, ikhwan. Dikasih nikmat, itu saja kita kurang bersyukur. Gimana kalau kita diuji sama Allah dengan ujian yang lebih berat? Oh, kita dalam keadaan mangan yang gak kurang, kan seperti itu. Motor alhamdulillah gak jalan kaki, punya motor paling gak punya sepeda ontel. Hujanan juga gak kehujanan, alhamdulillah ada rumah meskipun bocor-bocor, kan sudah nikmat. Tapi apa? Itu saja kita masih ngeluh. Duh, enak lek numpak mobil Alfa, duh enak lek rumahnya itu bintang apa tingkat 3 dan lain sebagainya. Tidak bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ininya kita lemah kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapar, diikat dengan para sahabat, senyum. Peperangan Khandaq kurang pacaklik apa yang terjadi pada para sahabat? Mereka harus bangun parit begitu luar biasa panjangnya, dalam dan lebar, dalam keadaan mereka makanan kurang. Tapi apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aisha illa aisha al-akhirah. Itu yang dibangun di Rasulullah kepada hati para sahabat. Gak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tumbuh semangat di dalam hati para sahabat. Hingga akhirnya lapar, dingin, mereka harus dikepung selama sebulan. Mereka bisa sabar, mereka masih bisa senyum, bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qadha nabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Mereka kenapa kok enggak mau mengganti perjalanan? Itu hebat, ayat itu hebat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma badalu tabdila. Mereka enggak akan pernah mau mengganti perjalanan mereka dengan perjalanan yang lain. Meskipun mereka miskin, meskipun mereka dalam keadaan susah, meskipun mereka dalam keadaan sulit, wa ma badalu tabdila. Para sahabat enggak akan pernah mau mengganti perjalanan mereka. Kenapa? Ininya bahagia. Nikmat kenal sama Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka bahagia. Enggak mau mereka mengganti perjalanan mereka. Dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati di dalam perjuangan, wa ma badalu tabdila. Itu kenikmatan yang luar biasa karena mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang itu enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya dia enggak merasakan manisnya iman, enggak bisa berbicara iman, enggak bisa bekerja, tahu cara bekerjanya iman. Akhirnya apa? Enggak enak jadi ustaz kiri, jadi pembisnis saya lah. Kan seperti itu. Enggak enak jadi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enakan apa? Enak jadi yang lain. Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa merasakan manisnya iman. Diganti perjalanan dengan perjalanan yang lain. Tapi para sahabat, rijalun shadaqu ma ahadullah. Mereka laki-laki hebat. Mereka menemukan rasa manisnya iman. Gak pernah ganti perjalanan mereka, dan mereka gak akan pernah mau diganti perjalanan tersebut. Maka pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa seseorang itu bisa memuji Allah, akan membawa seseorang itu untuk kenal dengan hikmahnya Allah. Kemudian beliau mengatakan, faman qanata min rahmatihi wa aisa min rauhihi faqad dhanna bihi dhanna saw. Maka barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah, maka apa? Dia sungguh telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Cara yang paling kuat untuk kita bisa husnudzon billah,
untuk kita bisa rojak kepada Allah dengan benar, untuk kita bisa tawakal kepada Allah dengan benar, untuk kita bisa melakukan ibadah-ibadah hati yang kuat di dalam hati kita. Kenali Allah Subhanahu wa taala, namanya, sifatnya, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan masalah husnudzon billah. Beliau beri contoh sedikit demi sedikit dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikaitkan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan kita di bulan Ramadan ini semakin kenal dengan Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Allah turunkan di bulan Ramadan ini Al-Qur'an untuk apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, supaya petunjuk bagi kita kenal sama Allah dan menjelaskan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.